Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nadia Putri Aisyah dengan nomor NIM 06031282429025 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Nah, di video kali ini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Nah, tujuan yang bisa kita ambil dan kita petik dari pembuatan video ini yaitu agar kita dapat memahami lebih dalam bagaimana perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan moral peserta didik berdasarkan pengalaman yang dialami dari narasumber yang relevan. Nah, mari kita saksikan hasil wawancara yang telah saya analisis. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Perkenalkan, saya Nadia Putri Aisyah dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Nah, di sini saya ingin meminta waktu Ibunya sedikit untuk saya wawancarai. Apakah Ibu bersedia? Oke, siap. Bersedia. Boleh Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu? Oke. Perkenalkan, nama saya Ibu Sumarni. Saya mengajar di SMP Negeri 41 dari tahun 2008 sampai dengan sekarang. Kalau boleh tahu dari usia berapa saja Ibu mengajar? Anak-anak usia 13 dan 14 tahun. Oke. Baiklah, dengan Ibu Marni ya? Iya. Di sini saya ingin bertanya, Bu, bagaimana sih cara Ibu melihat perkembangan berpikir siswa? Apakah mereka sulit mengalami dan menerima pembelajaran dan informasi baru, dan bagaimana sih cara Ibu membantu dan mengatasinya? Oke. Anak SMP sudah mulai berpikir logis dan kritis, tapi kadang masih bingung kalau menerima materi terlalu abstrak. Saya biasanya bantu dengan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan mereka, seperti itu. Oke. Bagaimana sih cara siswa berteman dengan teman sebayanya? Atau dengan guru, apa sih tantangan sosial yang sering muncul yang mereka hadapi? Dan bagaimana sih cara Ibu untuk membantu untuk mengatasinya? Oke. Mereka sangat peduli dengan teman, sering ingin diakui dan ikut-ikutan. Saya arahkan mereka untuk bekerja sama dengan kelompok dan belajar menghargai pendapat orang lain. Apa sih bentuk emosi siswa yang sering Ibu temui? Misalkan mudah marah, atau cemas, atau sedih. Nah, bagaimana sih cara Ibu mengajarkan mereka untuk mengelola emosinya? Emosi mereka naik turun, kadang gampang marah atau sedih. Saya usahakan untuk jadi pendengar yang baik dan diajak bicara dengan tenang kalau mereka ada masalah. Bagaimana sih cara Ibu menanamkan nilai-nilai moral atau etika kepada siswa? Apakah Ibu pernah menghadapi kasus anak yang tidak jujur, suka menyontek, dan atau berbohong kepada Ibu? Bagaimana sih cara Ibu menanganinya? Cara Ibu menangani mereka mulai paham mana yang baik, mana yang salah, tapi kadang masih coba-coba. Saya selalu mengingatkan pentingnya kejujuran anak tersebut. Terus tanggung jawab mereka dan sikap saling menghargai antara siswa. Apa sih strategi atau metode yang Ibu gunakan untuk mendampingi perkembangan siswa? Saya banyak berdialog dengan mereka, dengan siswa. Tidak langsung menegur. Kalau perlu, saya juga kerjasama dengan guru BK, dengan wali kelas, dan juga orang tua agar masalah dapat diselesaikan. Oke, jawaban Ibu tepat sekali. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama.
Nah, saya ingin menganalisis jawaban wawancara berdasarkan teori. Berdasarkan penjelasan Ibu Marni di pertanyaan pertama tadi, dapat saya simpulkan bahwa Ibu Marni menjelaskan bahwa siswa SMP mulai bisa berpikir logis dan kritis. Ini sesuai dengan tahap operasional formal menurut Jean Piaget, yaitu kemampuan berpikir abstrak dan sistematis yang mulai berkembang pada usia 11 tahun ke atas. Namun karena belum semua siswa berkembang sama cepatnya, guru tetap menggunakan contoh konkret untuk membantu pemahaman. Pertanyaan yang kedua dapat saya simpulkan dari jawaban Ibu Marni tadi, yaitu siswa SMP sangat terpengaruh oleh teman sebaya dan butuh pengakuan ini sesuai dengan tahap perkembangan psikososial Erik Erikson, yaitu identity vs role confusion. Pada tahap ini, remaja mulai mencari jati diri dan hubungan sosial. Guru membantu siswa membangun kerjasama dan empati melalui kegiatan kelompok. Pada pertanyaan yang ketiga, kesimpulan yang dapat kita petik yaitu emosi yang belum stabil adalah hal yang wajar di usia ini. Guru yang tetap bersikap sebagai pendengar dan pembimbing menunjukkan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan remaja, yaitu merasa dipahami dan tidak dihakimi. Ini memperkuat rasa percaya diri dan emosional mereka. Pada pertanyaan keempat, berdasarkan penjelasan Ibu Marni tadi, bisa kita petik bahwasannya ketika guru menanamkan kejujuran dan tanggung jawab itu sejalan dengan Lawrence Kohlberg yang menyebutkan bahwa remaja mulai masuk pada tahap konvensional, yaitu moral berdasarkan aturan sosial dan keinginan untuk diterima, namun pengaruh lingkungan sangat besar sehingga guru perlu menjadi teladan. Pertanyaan yang kelima yang bisa kita simpulkan dari jawaban Ibu Marni tadi yaitu guru menggunakan pendekatan dialogis dan kolaboratif dengan orang tua dan guru bimbingan konseling. Ini mencerminkan pemahaman bahwa perkembangan siswa adalah tanggung jawab bersama. Pendekatan ini membantu siswa merasa didukung dari berbagai sisi. Melalui video ini, saya menyadari pentingnya peran guru, orang tua, atau konselor dalam mendampingi perkembangan anak secara menyeluruh. Video ini juga membantu saya memahami penerapan teori dalam konteks nyata yang akan sangat berguna bagi saya di masa depan sebagai calon pendidik dan tenaga profesional. Terima kasih kepada narasumber Ibu Marni atas waktunya dan kepada dosen pembimbing saya atas kesempatan belajar ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.